Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di rumah produksi ALZ Snack. Sama Mas Dini ini bosnya. Oh guyu. Namanya siapa? Atira Pak D. Mantap. Salim dulu. Salim loh, salim. Salim loh. Jadi anak kecil itu malu-malu. Kalau digede kayak dia malu-maluin. Nah, pertama itu ALZ-nya itu. Bisa ketemu ALZ. ALZ itu dari kata alzam. Alzam. Alzam artinya yang menurut harfiahnya dalam bahasa Arab tekun, Pak. Tekun. Jadi dengan ketekunan iso jadi sukses, insya Amin. Allah, amin. Nah, Mas, dulu awalnya jenengan usaha, tapi kan bekerja dulu dia. Ya. Mau sebut? Saya dulu di Balikpapan, Pak. Di Di Balikpapan dari tahun 1999 sampai 2017. Itu belum nikah. Sudah, Oh, nikah sudah. 2011. Udah. 2011. Nah, 2011 nikah, terus selang seminggu tak boyong ke Samarinda. Terus di sana waktu itu di Pandu Group, Pak. Pandu Siwistosa Group, saya di Terutama Bela Transindonya. Oh. Ya, terus 2011 akhir saya resign. Nah, di situ mulai, Pak, membangun. Saya tahu desainnya kenapa. Kenapa, Pak? Karena Samarinda. Kalau sama aku lain lagi, nggak Pak. apa-apa. Karena Samarinda. Oh iya, itu di Samarinda resign November 2011. Nah, mulai usaha, Pak. Sebentar. Resign usahanya itu di Kemuning atau di mana? Di Balikpapan, Mas. Oh, masih di sana? Di Balikpapan. Nah, saat itu kita Sebentar. Ya. Keputusan untuk resign dan membuat usaha sendiri. Spekulasi atau diperhitungkan? Saat itu merasa lelah, Pak. Waduh. Karena beberapa kali Kayak kan judul lagu ya. lelah, Pak, capek, Pak. Jadi dari awal beberapa kali itu diajak teman, diajak ya pimpinan, ayo kita bangun, kita ngerintis usaha, karena itu satu kargo, Pak, kita bergerak di bidang logistik. Ayo ngerintis, yang tadinya mereka dari nol, dari katakan nggak punya apa-apa, sampai mereka punya kendaraan dan usahanya berhasil, tapi ya saya masih begini aja. Ayo jadi karyawan no. Jadi kosong wae, Pak. Nah, pengen sugih jadi bos kayak saiki. Iya. Kowe yo kowe Amin. barang. Nah, di situ 2011 memutuskan resign. Ya itu kan saat itu ya terulang lagi, Pak. Di saat saya saat itu di Samarinda saya ngerintis dari nol, mulai dalam artian usaha itu perusahaan mulai settle, mulai bisa menghidupi. Saat itu saya punya marketing 1, terus tim operasional itu ada 7, Pak. Driver pickup 1, driver truknya 1, kurir motornya 3, Pak. Itu usaha sendiri. Itu perusahaan. Oh, perusahaan Saya bangun. lagi. Nah, situ mulai teman-teman tuh mulai berebutan, Pak. Rebutan cari posisi yang tadinya nggak mereka berpikir dalam artian nggak mereka pikirkan kalau itu tempat juga strategis gitu. Saya bangun dari nol. Akhirnya saya pikir, waduh, kalau seperti ini ya sama aja. Saya mau dimanapun ya hasilnya Gede-gede sama perusahaan orang. Iya. Gitu. Oke. Akhirnya 2011 November 2011 saya resign, terus belajarlah usaha, Pak. Saat itu masih di dunia kargo, Jangan nangis, Mas. masih di dunia kargo, tapi ya itu, Pak, masih lika-likunya sama masih banyak ya, Pak. Itu masih di Samarinda atau sudah Di pindah? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Terus pantesan, jenengan di Balikpapan kejepit masalahnya. Serba susah. Mau nih Samarinda, iki ning Balikpapan kejepit. ya, akhirnya bareng teman-teman, terus di 2013 itu saya kena musibah, Pak. Wow. Saya masukin rental unit
itu di proyek pembangunan PLTU Karyangau di Balikpapan. Saya kena ketipu bareng teman-teman. Nah, teman saya kan orang dalam, Pak. Sebenarnya kalau dibilang itu aman sebenarnya, Pak, karena saya punya orang dalam. Ternyata teman itu nggak terbuka sama saya. Kontraktor itu bermasalah. Jadi di bulan pertama, kedua, ketiga aman. Rental unit 2 unit itu, Pak. 1 dump truck, 1 vibrator, Pak, untuk pengerasan pemadatan persiapan area PLTU 1 itu. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga aman. Bulan keempat, kelima nggak terbayar, Pak. Nah, dari situ udah. Akhirnya istri pulang. Nah, istri pulang 2013 ke sini di rumah. Nah, saat itu kan punya pengalaman, Pak. Mbah Kakung dulu kan petani jamur tiram. Oh. Nah, di 2011 waktu masih belum jadi istri saya, itu pernah ngolah. Jadi panenan jamur tiram itu selalu kebuang saat itu, nggak seperti hari ini, Pak. Terbuang lah. Dulu kan coba nih, istri bundanya tuh coba ngolah apa yang bisa diolah, dijadikan sayur. Pertama sayur bendino ya bosen, Pak. Oh iya. Oh iku wae kan yo masa yo sop terus, Pak. Sekali-sekali yo sate, Pak. Wis. Ngono, Pak. Carane sate jamur dibuat. Nah, yang paling mudah saat itu yang bisa mudah dan bisa bertahan lama keripik jamur. Keripik. Nah, karena bisa bertahan lama. Ya. Nah, 2013 kita mulai, terus itu dititip-titipkan di sekitar sini. 2013 saya masih kekeh di Balikpapan karena saya ngerasa nyaman di Balikpapan sampai Lebaran 2017 kalau nggak salah Juni atau Juli, Pak. Akhirnya pulang terus sama Mbah Kakung bilang udah di sini aja. Nggak usah ke Balikpapan. Apa yang Balikpapan? Iya. Cepet terus. Saya pikir ya udahlah, ngapain juga jauh-jauh sama keluarga kan, Pak. Di bojo kok. Ditinggal terus. Mending ditinggal LDR. Apa gunanya di bojo? Dari situ, Pak, mulai 2017 mulai sini ya pelan-pelan tak telateni terus. Tapi waktu itu sudah punya anak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, kata ALS itu berawal dari situ. Jadi dari 2000 setelah resign kan bangun usaha kan itu, Pak, yang memang saya bawa. ALS-nya itu. Pada saat bangun pertama itu jenengan kan jamur tuh. Terus akhirnya modalnya sudah ada atau bagaimana? Nah, awalnya kan sudah jalan, Pak. Dari dulu kan pulang ke sini saat itu juga mau mendekati Lebaran. Nah, ditawarin Bude. Bude itu punya spinner nggak dipakai. Jadi dipinjemin dulu. Nah, akhirnya kita namanya dipinjemin, ya coba. Ternyata responnya positif. Nah, setelah itu kita beli, Pak. Beli spinner. Budenya itu atau beli beda? Beli alatnya, Pak. Bukan spinnernya itu loh. Spinnernya saya beli baru. Oh, terus beli bude dibalik. Kembalikan. Dia dipakai lagi. Kan itu punya kelompok. Oh. Dan ada pertanggungjawabannya. Oke. Nah, itu terus kita beli sendiri. Nah, itu mulai pelan-pelan kita tahapan-tahapan kita alat apa yang kita butuhkan kita tambah. Spinner itu memang dijual? Ada. Atau pesan? Ada, banyak dijual. Oh, banyak dijual. Ya. Weh, gue ngeringke pakaianmu. Sama kan, Pak, konsepnya sama. Iya. Oke. Iya. Terus waktu itu yang pertama dibuat tetap pakainya jamur. Ya, awalnya jamur tiram, Pak. Jamur tiram. Ya, karena satu pertimbangan karena memang sudah tahu prosesnya. Itu kedua juga bahan baku kan mudah saat itu, Pak. Di sekitar sini masih banyak. Oh iya, jadi di sekitar sini itu yang membudidayakan banyak, tetapi mereka tidak bisa mengolah dan memasarkannya. Nah, sementara Mas Dini memanfaatkan kondisi itu. Luar biasa. Oke, jadi ini adalah sistem kerjasama yang baik. Nah, kemudian waktu itu kemasannya sudah kayak sekarang mana ya, Mas? Belum, Pak.
Mana toh? Hari ini Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. ini teh putih sama Ini ya. Mbak. Dulu belum kayak gini Dulu nih. belum, Mbak. Masih sederhana sekali, masih kayak teh gambiong itu tipis, Pak. Masih kayak bungkus teh itu. Enggak apa-apa ya nyebutin konco kan enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, konco. Tapi memang akhirnya kan terkadang kita idealis dengan keinginan kita, Pak. Karakter UMKM kan, jadi pengen buat kemasan yang bagus. Ternyata kan tapi benturan di Biaya. pemasarannya. Pemasaran. Pemasarannya. Kalau biaya kan bisa Lei. diakumulasi, Pak. Tapi kan pemasaran terkadang kan mindset pembeli beda dengan keinginan kita sebagai penjual atau produsen. Gue ini gue produksi oke-oke. Terus yang ngedol guys apa? Ya. Itu. Nah, terkadang akhirnya makanya kan hari ini banyak kemasan saya yang memang konsepnya kelihatan seperti ini, Pak. Jadi memang ada kalau kita sharing dengan teman-teman, terus sharing sama Mas Danan, terus sharing tak pelajari di beberapa retail modern seperti Indomaret, Alfamart itu malah. Ini buat merek yang malah. Nggak boleh nih. Apa-apa. Nang nggonku ngene awake dhewe nyebut apa wae to. Sakarmu. Enggak, kan jadi masuk di retail modern kan seperti itu, Pak. Banyak yang di repacking tapi mereka konsepnya masih terlihat. Jadi barang-barangnya masih produknya terlihat, Pak. Oh, jadi maksudnya ini sebagian tutup, dan gini. Terlihat. Jadi tujuannya kan yang lainnya semuanya blong-blongan gini. Gini kelihatan gitu. Enggak, maksudnya dulu kan saya full ya seperti ya itu. gudang chip. Ketok kabeh gitu toh maksudnya. Ya, sekarang saya memang beda di sini yang ditutup. Ya. Enggak, dulu hampir kayak gitu, gudang chip tertutup semua, enggak kelihatan. Oh, gitu. Tertutup. Terus akhirnya sekarang menjadi terbuka dan tertutup. Iya. Jadi yang Itu konsep modern. yang aluminium foilnya kan berharap biar nggak bisa ngurangin ininya, Pak, masa kadaluarsanya. Oke. Jadi kemasan kombinasi. Jadi kalau yang sekarang ini ada zipernya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak habis, ini bisa di Klip lagi. sehingga orang pelem kayak semangatmu. Tapi ini Mas, saya masih ragu ini. Kenapa yang ini tidak dimanfaatkan? Ongkos biaya lah. Bukan, biaya, tapi kan ini jadi iklan. Ngablok. Kan jadi iklan. Boleh sih, Pak, boleh Ah. sih ke depannya. Ini kan mubadir. Kayak di sini, ini sebenarnya mau upgrade. Jadi di sini ki sebenarnya nutupi ini produk ini, tapi menjadi penasaran orang. Opo to sak jenis jerune, gitu loh. Diketoknya sithik-sithik. Cuman di sini ini belum, ini iso dimanfaat kayak iki. Jadi stiker. Gitu loh. Itu mungkin. Bawa apa? Watar Gunawan. Wah. Engko malah ra payu. Ora nek sing tuku. Tapi kan bisa, Pak, sebenarnya di belakang ini kan bisa. Nanti bisa kita konsep dengan apa, misalnya destinasi wisata di sekitar Nah, Kemuning. itu maksudku. Apa gitu loh, misalnya wisata Kemuning gitu loh. Iya. Itu dan sebagainya. Jadi iso jadi sesuatu yang informatif gitu loh, gitu. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian setelah itu jamur pemasarannya emangnya di awal-awal bagaimana? Kalau awal dulu door to door ke toko oleh-oleh. Iya, Pak. Nah, akhirnya sampai masuk pandemi, Pak. Wah, berarti belum lama, Mas. Belum, saya kan 2017, Pak. 2017 Pandemi kan 2020. 20. 26 jadi. 2017 akhir 16 17. Sekarang kita tahun piro? Kan awal pandemi itu, Pak. Kan awalnya dulu kan door to door ke toko oleh-oleh, terus di pandemi kan kita nggak bisa, semua toko kan yang offline stuck nih, Pak. Nah, di saat pandemi lah kita bertemu ya. Ya. Terus di pandemi itu mau nggak mau kan ya gimana caranya kita bertahan, kita bisa survive di saat pandemi. Nah, 1 bulan pertama itu omsetnya bisa berapa terjual? Yang Anu perlukin jenengan. yang saat pandemi Nggih, enggak awal. Jadi 1 bulan pertama. awal paling ya sekitar 3 jutaan, Pak. Belum banyak. Belum bersih. Belum. Belum Karena kan dikurangi.
baru di sekitar sini. Terus saya pulang 2017 kan baru ekspansi keluar Kemuning. Oh, loh, ini awalnya yang kerjakan Istri. Itu 3 jutaan. Ya. Terus jenengan pulang tahun? 2017. Oh, 2017 itu. Mulainya jenengan mulai merambah ekspansi. Keluar, ya. Keluar. Hasilnya beda. Beda. 3 bulan pertama itu beda. Ya. Naik progresif. Naik. Apa harus strateginya di 3 bulan pertama apa waktu itu? Kalau strategi ya saya coba pasarkan keluar itu aja sih Pak. Jadi saya tawarkan ke pusat oleh-oleh yang di luar seperti di Solo, terus Tawangmangu sampai ke Sarangan segala waktu itu. Kerja keras Mas. Iya. Mas, jenengan kan awal di Balikpapan di Samarinda kan gajinya tinggi. Iya. Terus di sini banting setir gini anjlok kan? Iya. Jangan nggak malu door to door kayak gitu? Enggak Pak. Kan beda Pak. Saya door to door sama saya di sana enak, walaupun saya di sana katakan saya naik Innova dan sebagainya. Tapi di sana mau enak-enaknya saya tetap karyawan Pak. Oh, kuwi. Aku memancing kata-kata kuwi metu lak jane kuwi. Di sini kan diongkoni dhewe Pak. Sak dhuwur-dhuwure pangkatmu iki kowe iki pegawe. Nah saiki walaupun gaji sithik, ning dinikmati nggone dhewe gitu loh. Sejak karo keluarga. Mas nuwun sewu. Bedanya apa waktu itu jenengan adoh karo keluarga sama sekarang bersama keluarga, bedanya apa? Tentrem, Pak. Oh, ayem. Iya, Ayem. Itu mahal ya? Mahal. Nek sampean ngomong mahal ngono ketok nyindir aku lho. Apa kenyamanan yang bisa dirasakan bersama keluarga? Gimana Pak? Kenyamanannya apa yang bisa dirasakan sama keluarga? Ya apa ya Pak? Ya kan namanya kumpul keluarga, kita setiap hari bisa pulang di rumah, kumpul ada anak kan udah itu apa ya, rezeki. Kenyamanan yang nggak bisa dinilai dengan materi Pak. Oke, terus di awal itu jenengan pulang, variannya kemarin kan hanya jamur tiram. Iya. G1. Iya. Nah, terus kemudian jenengan pulang ada tambahan varian. Ada. Apa waktu itu? Waktu itu saya tambah pare. Wow, kowe ojo, uripmu jek pahit. Keripik pare, terus saya tambah keripik jamur kuping. Oh, itu jamur kupingnya yang kae. Ya. Oh, iki, ini jamur kuping. Mama apa Duren? Keripik duren. Bukan. Nongko. Bukan. Nongko ya? Keripik nongko cuma Sukun. keripik nongko hanya ini Pak. Ngomong waton. Hanya produk teman-teman saya bantu di pasar. Oke. Sana di anu sih. Iya. Bersihin sih. Wow. Nah, terus tambah berarti 3, sekitar 3. Enggak item. Sekarang kalau Enggak, waktu itu 3 bulan jenengan pulang itu. Iya. Apa bedanya satu varian terus kemudian jenengan nambah jadi 3 varian, bedanya apa? Kalau secara ekonomi kan ada peningkatan nih Pak. Peningkatan. Iya, peningkatan jumlah penjualan, otomatis penjualan dan income kita. Bedanya itu. Jadi kan mau nggak mau kan kita juga harus gimana caranya meningkatkan penjualan kan Pak, meningkatkan penjualan, meningkatkan income kita kan dengan tambah varian itu Pak. Nah, pandemi. Pada saat pandemi itu kan wes stuck kabeh di mana-mana. Walaupun akhirnya kita tetap aja belayang gitu loh ya. Dikat ora iki kok. Strateginya apa pada saat pandemi? Strateginya mau nggak mau kan yang tadinya kita offline ya mau nggak mau belajar online. Ya memaksakan diri, bukannya memaksakan ya mau nggak mau ya Pak. Menyesuaikan diri. Mau ikut ke online. Jadi itu terus yang tadinya kita nggak ngerambah, akhirnya coba kita tadinya dalam artian bukannya nggak ngerambah, kita tadinya sudah ada Pak, cuman kan belum dieksplor. Nah hari itu juga kita eksplor. Online-nya di apa aja?
online-nya. Sebut enggak apa-apa. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Oh, Lazada. kabeh berarti ya. Iya. Semua yang ada peluang kita manfaatkan. GoFood sama GrabFood juga iya, tapi yang hari ini untuk GoFood dan GrabFood kan di sini belum support Jadi drivernya. katalog. Drivernya. Jadi katalog aja. Iya, hanya di katalog. Jadi memanfaatkan itu jadi etalase digital. Iya. Enggak apa-apa kan tapi mereka kan? Enggak apa-apa. Tapi dapat WA enggak? Untuk ikuti pelatihan, di Iya. coaching. Iya, dapat. Terus jenengan jawab juga ikut. Ikut kemarin yang berkesan itu kemarin dari Balatkop, Pak. Nah, itu kan sama Naruna Solo Tigo itu memang luar biasa dalam artian terkadang kan mohon maaf tanda kutip nih Pak, terkadang pelatihan itu hanya Formalitas. ya kita itu pelaku peserta nggak pulang itu ya Nggak dapat apa-apa. mau dapat hadiah tok. Hadiah disangoni. Sangoni. Ini sanggup sih. Tapi ilmu yang kita dapatkan nggak dapat. Nggak Pak. dapat. Nah, Ya. itu kemarin Rugi waktu ya. ya. Nah, kemarin 5 hari di Solo Tigo yang memang luar biasa. Kita digembleng. Tapi memang manfaatnya ilmunya kita coba aplikasikan memang langsung grafiknya naik. Memang kan segala sesuatu nggak langsung, Pak. Besok kita aplikasikan, besok kita jualan online langsung banyak penjualan kan nggak. Itu perlu proses dan perlu gonta-ganti metode. Alhamdulillah ya hari ini udah mulailah rata-rata bisa sampai 10 transaksi per hari. Apa bedanya sebelum dan sesudah memasukkan barang itu ke toko online? Nah, dengan kita masukkan toko online, jadi produk kita banyak dikenal masyarakat, Pak. Karena kan kalau kita offline kan keterbatasan ya, Pak ya. Kalau dunia online, dengan adanya online kan hampir semua Indonesia ini tahu, Pak. Nah, tadi pagi aja, Pak. Ini masih ada ya yang Ya. ini sudah dipackingi. Sudah dipackingi ya. Tapi ini belum ternyata saya baru tahu lihat juga. Jadi mereka itu yang kurirnya itu malah datang ke sini. Datang, kita di Luar pick up, Pak. biasa. Hari ini kita di pick up ya lebih enak, Pak. Jadi kita nyiapkan, terus mereka pick up. Cuman kan terkadang kan sebenarnya kalau dari sistem kan bisa mau minta pick up kapan saja. Cuman kan ya manusiawi lah, Pak. Hari ini kasihan juga. Bungi-bungi kok dadak pick up kan ngambil ke sini kasihan. Kayak tadi pagi, Pak. Dengan adanya online kan, Pak, orang dari Bekonang tahu saya jualan produk saya. Jadi dia ada kegiatan di lingkungannya untuk mengangkat produk yang katakan notabene itu produk yang dibuang coba diangkat. Nah, itu ada lombanya. Nah, dari situ dia muncul ide-ide kreatif. Jadi semacam pemicu buat dia untuk ternyata itu gedebok pisang bisa dibuat keripik. Nah, dia nanti beli ke sini cuma itu untuk pengen tahu ya. pengen tahu aja. Penasaran. Dari Bekonang datang ke sini, Pak. Nah, karena adanya online, Pak. Oke. Nah, ini kan sudah berbeda, sudah 2 tahun lebih ya. Iya. Nah, sekarang bedanya apa? Setelah 2 tahun berjalan usahanya ini. Kalau bedanya hari ini kan kita semakin dalam artian semakin ya banyak pengalaman, kita juga terus kualitas produk kita semakin tingkatkan karena di online kan tegas, Pak. Jadi beda dengan offline, terkadang kan kita nggak tahu keluhan pembeli itu seperti apa, tapi kalau di online kan review produknya kan real, Kalau Pak. jelek bahaya. Iya. Karena reviewnya bisa ngasih kilo tuh sampai kilo 20. Wis 20 betul 20. 20. 20. Oh ya. Ya. Kalau di online kan mau nggak mau, Pak. Kalau produk kita kualitasnya memang nggak sesuai dengan apa yang kita upload, otomatis kan review produk kan nanti Bahaya ya. Impact-nya ke kita juga. Di situ banyak Ya. banyak. Dan sampai saat ini reviewnya baik. Baik, alhamdulillah. Oke, Kalau untuk di Shopee
penilaiannya 4,9. Nah, di sini nih kita review ya. Kita kasih review bintang 5 ya. Kalau di Shopee terus kalau Google-nya juga Map-nya juga sekitar 4,5 kalau. Jadikan promo Mas itu Mas. Ya. Jadikan promo. Bintang berapa? Berapa reviewnya? Reviewnya ada berapa? Tahu nggak? Kalau hari ini sekitar, kalau Google-nya kan belum banyak Pak, sekitar 38. Oh 30, nanti kita tambahin. Iya. Oke. Nah, 38. Kalau yang di Shopee udah hampir berapa ya? Hampir 500 apa 500? Iya, Oke. penilaiannya, Pak. Oke. Nah, sekarang jenengan sekarang kan ini dulu kan toko sepatu. Iya. Bagaimana kemudian idenya atau spekulasinya terus banting setir jadi ini khusus untuk retail Nah. untuk teman-teman. Satu, hari ini kan setelah 2 tahun berjalan ini teman-teman tahu Pak sepak terjang saya seperti apa di online, dan juga ada banyak teman-teman yang memang punya produk. Nah, saya juga ingin membantu teman-teman untuk memasarkan dan mempromosikan Pak. Dengan saya upload di Shopee kan paling tidak ya harapan saya kan produk teman-teman juga bisa dilihat nggak cuma di Indonesia Pak, karena Shopee kan bisa ekspor juga Pak. Hari ini ada 6 atau 7 negara. Nah, kalau saya sudah masuk 3 negara Pak. Memang itu target saya sih, nggak usah banyak-banyak. Target saya kalau Shopee hanya cuma 2 negara aja sebenarnya Pak. Ini sudah 3. Ini udah ada 3 kan, Singapura dan Malaysia. Karena kan paling tidak rumpunnya sama Pak. Dan Ilate podo. Terus banyak juga TKW di situ, TKI di situ. Itu Iya, paksa pasar juga Pak. Nah, itu target saya cuma 2 itu, walaupun yang lain juga ada, cuma target saya di 2 negara itu. Dan kemudian ikut Wetpari. Iya. Nah, apa yang mungkin yang bisa didapat manfaatnya? Kalau masuk Wetpari saat ini kan satu, saya juga bisa membantu teman-teman penjualan. Terus di satu sisi juga Wetpari punya program-programnya yang bermanfaat buat kita sebagai pelaku UMKM. Hari ini Wetpari sudah kita dibantu untuk pemasarannya Pak, karena Wetpari punya hari ini 10 etalase Pak. Oh. Offline Ya, Pak. offline. Nah, Di antaranya ada di Ubigo itu Ya. dan sebagainya. 10 etalase itu diletakkan di tempat-tempat strategis. Kedua, Wetpari juga. Tapi kalau itu dijual bisa, ada yang beli boleh. dalam artian Ada yang mau beli boleh di situ itu. apanya Kan Pak? itu cuma display. Enggak, display dan dijual kan Pak? Oh. Kan di tempat oleh-oleh Pak. Ya. Jadi ya. keuntungannya gini Pak, katakan saya nggak bisa masuk di Doro Dongker. Oke. Dengan adanya Wetpari kan Bisa. bisa masuk saya di Oke. Doro Dongker. Nah itu, katakan hari ini saya Mabuk gampang. Bladang-bladeng. iya, produknya dijual di situ kan Pak. Itu yang maksud saya Pak. Ya, Oke. sama halnya di ini di Javenir. Dengan adanya Wetpari kita juga bisa masuk Javenir. Jadi dengan adanya Wetpari, jadi Wetpari sebagai suatu paguyuban, jadi merespon Pak. Jadi intinya kebersamaan ya. Keluhan teman-teman tuh apa? Membantu pemasaran produk, membantu setiap permasalahan dari pelaku UMKM di Karangnya tuh apa aja, itu di support oleh teman-teman Wetpari. Apalagi salah satunya selain pemasaran juga Wetpari kan membantu untuk legalitas. Oh iya. Akhirnya ini sekarang sudah ada PRT-nya ya. Sudah PRT, sudah halal. Halal. Iya. Terus apa lagi? Badan POM? Haki. Haki. Ini persiapan Haki. Haki. Sama mungkin kedepannya BP POM, Badan POM-nya, BPOM. Oke. Kalau semacam itu administrasi kayak gitu sebenarnya ada menambah kredibilitas enggak ya? Ya. Nambah Pak. Nambah. Semakin dipercaya masyarakat. Ya. Kita punya halal, kita punya PRT, orang semakin percaya karena kan standarisasi pengolahan produknya sudah memenuhi kriteria. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi dulu ini loro-loponya sudah, bagaimana memulai,
prosesnya bagaimana, udah cerita. Oh, spinner tadi ya. Kemudian gorengnya, snap. Gorengnya itu kita lihat kan sampai 2 kali. Itu gimana ini? Nah, kenapa kok kita pakai proses penggorengan 2 kali? Tujuannya satu, Pak, biar produk itu lebih tahan lama. Dalam artian kan terkadang kan produk ini nggak langsung dimakan nih, Pak. Masih kita misalnya buat cemilan rame-rame. Nah, kalau kalau nggak langsung dimakan kan kalau 2 kali lebih awet, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kan itu terbuka gini, kalau dia digoreng 2 kali lebih awet. Oke. Lebih renyah, iya. Ya. Itu satu. Terus secara tekstur dan warnanya lebih cantik. Sampai saat ini variannya sekarang berapa? Variannya hari ini cuma 4, Pak. Ini Ya, pare, jamur tiram, jamur kuping, jamur sama onde-onde ubi ungu. sama udah. Onde-onde ketawa ubi Oke. ungu. Sampai kemarin memasukkan juga ke Instagram ya. Ya, Itu dikonekkan ke Facebook juga. ya, Yang fanpage. ya, fanspage. IG-nya connect fanspage sama connect ke Shopee, Pak. Mas Sopi. Jadi langsung misalnya kalau dari IG upload nanti bisa connect ke fanspage dan bisa connect ke Shopee ke ininya, Pak. Shopee apa sih? Shopee untuk posting Shopee itu loh, Pak. Oke. Merasakan perbedaannya menggunakan medsos. Ya, Tambah branding gitu. ya. Oke, teman-teman. Mesa Konra. Nah, jadi ini adalah contoh kita cerita yang kita ambil adalah bisa memotivasi, menginspirasi bahwa sebenarnya kalau kita berusaha keras hasilnya juga nanti dapat juga. Obah mamah ya Mas Ya. ya. Dan perannya Mbah Kakung itu dominan. Dominan. Wah, Mbah Kakung. Wah, guyu. Apa arti seorang Mbah Kakung untuk Mas Dini? Luar biasa, Pak. Mbah, luar biasa saja. Quality control ya, penyemangat Oh. ya. Lidahnya Mbah Kakung itu ada sensornya. Iya. Ah. Quality control produk dari Mbah Kakung. Terus ya penyemangat, Pak, penasehat. Anak sama istri perannya Ya. apa? Artinya apa untuk Mas Dini? Gak semuanya, Pak. Ya Semuanya. jadi anak istri ya penyemangat hidup mereka, Pak. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah ngobrol tentang bisnis, bagaimana strategi dan sebagainya, tapi juga bagaimana strateginya ini bisa menginspirasi, dan juga itulah arti sebuah keluarga. Ojo ditinggal, gitu loh. Hai. Iya, Pak Hai. Di. Oke. Teman-teman, thanks sudah punya perhatian. Semoga cerita kita bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.